Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Almira di YouTube channel Almira Delima. Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kue cara isi. Saksikan terus. Pertama-tama kita akan membuat bahan A ya, bahan A terlebih dahulu. Jadi saya akan menimbang terigu sebanyak 125 gram. Kira-kira 125 gram itu berapa sendok? Saya menggunakan sendok ini, sendok makan ya. Kita timbang sama-sama. Banyaknya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini setengah. Jadi 125 gram terigu sama dengan 7,5 sendok makan terigu ya. Baiklah, selanjutnya saya akan masukkan gula pasir sebanyak 60 gram. 1, 2, 3, 4. Jadi 60 gram gula pasir sama dengan 4 sendok makan. Saya akan tambahkan susu bubuk. Jadi untuk resep kali ini kita menggunakan 1 bungkus, tetapi dibagi di 2 adonan ya. Untuk adonan pertama saya menggunakan kurang lebih 10 gram. Sisanya nanti akan kita pakai pada adonan kedua. Biasanya 10 gram itu sama dengan 1 sendok makan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya masukkan garam sebanyak 1/4 sendok makan, atau kalau sendok teh itu setengah sendok teh kurang ya. Kemudian kita akan masukkan kuning telur dari 1 butir telur. Jadi putih telurnya akan digunakan untuk adonan kedua. Ini kita masukkan saja kuning telur dari 1 butir telur. Terakhir saya akan masukkan ini santan dengan konsistensi sedang sebanyak 500 ml, atau kalau kalian tidak memiliki gelas takar, kalian bisa menggunakan gelas kopi seperti ini. Banyaknya adalah 2 gelas, kemudian ditambah setengah. Saya akan mengaduk menggunakan whisk, jadi kita masukkan santannya perlahan-lahan ya sambil diaduk. Selanjutnya saya akan menambahkan pewarna kuning telur seperti ini ya, pewarna kuning telur. Ini kita masukkan sebanyak kira-kira saja 2-3 tetes. Jangan terlalu banyak, sambil diaduk ya. Terakhir adonannya akan saya saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Sekarang kita akan membuat adonan yang kedua. Pertama-tama kita akan menimbang tepung terigu sebanyak 25 gram. Kira-kira berapa sendok makan? Jadi untuk 25 gram terigu kita membutuhkan 1,5 sendok makan. Selanjutnya saya akan menambahkan gula sebanyak 30 gram. 1, 2. Selanjutnya kita akan menambahkan sisa susu bubuk yang tadi ya. Kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu di sini saya ada putih telur ya. Ini yang tadi kuningnya sudah kita pakai. Sekarang kita tambahkan putih telurnya. Sekarang kita tambahkan santan. Ini santan kental kurang lebih 350 ml. Kalau ditimbang dengan gelas kopi seperti ini, mari kita lihat kira-kira berapa gelas ya. Ini 1 gelas full, kita masukkan sambil diaduk. Sisa santannya ya.
Jadi untuk 350 ml santan kental kita membutuhkan 1 gelas full ditambah dengan 3/4 gelas ya. Selanjutnya adonan ini akan saya saring supaya tidak ada tepung terigu yang menggumpal. Kita saring ya. Oke, sekarang adonan kedua yang sudah kita campur tadi akan kita masak di atas api kompor ya. Ini kita aduk sampai dia menggumpal seperti flan. Oke, ini sudah mulai mengental. Adukannya lebih kencangkan lagi. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa matikan kompor. Lalu menggunakan whisk, saya akan mengaduknya ini secara cepat supaya adonannya lebih mengkilat. Kalau mau menggunakan mixer juga boleh ya. Sendok pun boleh, tapi saya lebih senang menggunakan whisk karena dia lebih cepat. Ini sudah jadi, lihat adonannya sudah licin ya, seperti flan. Adonan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan alat untuk memasaknya. Baiklah, sekarang kita akan memasak kue atau adonan yang sudah kita campur tadi. Ada 2 adonan yang warnanya kuning dan yang warnanya putih. Nah, untuk wajannya saya menggunakan ini wajan teflon ya, 12 lubang, sementara saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk atasnya akan sebelum kita menaruh adonan di wajan, kita membutuhkan margarin. Ini sebagai olesan dan nantinya akan membuat kuenya lebih harum lagi ya. Nah, untuk kuasnya saya menggunakan ini daun pandan yang sudah saya bikin seperti kuas. Jadi saya ikat di atas dengan karet, kemudian ini. Jadi saat nanti kena wajan yang panas kan dia akan layu ya. Jadi aroma pandannya akan keluar. Kemudian kita juga membutuhkan, ini saya menggunakan abon ikan seperti ini untuk topping di atasnya. Saya juga akan menambahkan ini daun bawang dari bawang daun yang sudah saya potong serong seperti ini, dan saya juga akan menggunakan ini cabai merah yang sudah saya potong serong juga. Kita akan masukkan adonan yang pertama, ini adonan yang warna kuning ya. Ini kita campur dulu. Kemudian kita akan tuangkan ke wajan seperti ini ya. Jadi takarannya itu adalah 3/4 dari ukuran lubang ya. Kemudian ini akan kita tutup dengan tutupnya. Kita biarkan dulu sampai dia kering. Lalu setelah itu akan kita lapis dengan adonan yang kedua. Sekarang akan kita lapisi dengan adonan yang warna putih. Oke, kalau sudah, sekarang akan kita topping dengan abon ikan. Selanjutnya kita akan tambahkan cabai merah dan daun bawang. Lalu taruh cabai merah. Kalau sudah seperti ini, sekarang akan kita tutup lagi, tetapi untuk waktunya jangan terlalu lama ya. Mungkin sekitar 2-3 menit, kemudian kita buka, lalu kita diamkan lagi sampai atasnya itu kering. Jadi pas diangkat itu tidak susah. Oke, kita tutup lagi ya.
Baiklah, sekarang akan saya buka dulu tutup wajannya ini. Lalu kemudian akan saya besarkan api sedikit. Lalu kita biarkan sampai pinggirannya ini sudah terlihat agak gosong. Lalu akan kita angkat ya. Jadi cara mengangkatnya kita menggunakan 2 sendok seperti ini. Lalu angkat yang tengah terlebih dahulu. Teman-teman, sedikit tips dari saya. Untuk resep saya ini kuenya jadi sangat lembut, sehingga saat dia dingin pun tetap akan enak untuk dimakan atau tetap lembut ya. Nah, jadi saat kalian mengangkat kuenya yang sudah matang ini harus hati-hati sekali, karena kalau tidak hati-hati bisa saja kuenya ambyar. Nah, saya ada satu yang sengaja saya bikin ambyar. Ini supaya teman-teman lihat ya. Jadi ini kalau kita angkatnya tidak hati-hati, dia akan jadi seperti ini. Karena adonannya ini sangat lembut teman-teman. Ini bukannya belum matang ya, tapi ini sudah sangat lembut. Sangat lembut, jadi kalau salah angkat dia akan ambyar seperti ini. Nah, kemudian untuk yang saya angkat yang bagus, ini dia diangkatnya bagus. Ini jangan khawatir. Walaupun dia sangat lembut, nanti saat dingin itu hanya karena dia masih panas saja. Tapi kalau dia sudah dingin, dia akan set ya, jadi tidak akan saat diambil pun sudah tidak akan berubah bentuknya. Nih seperti ini. Nah, ini bisa dilihat hasilnya cantik ya. Teman-teman, kue cara isinya sudah jadi. Ini sudah matang ya. Jadi satu resep tadi yang saya bagikan itu dapatnya 22 kue ya, cuma tadi kan ada satu yang ambyar, jadi ini tinggal 21 biji. Nah, ini penampakan dari dekatnya seperti ini. Tuh. Kita lihat teksturnya ya. Ini saya ambil satu. Tuh, lembut sekali ya. Tuh, sangat lembut sekali. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dalamnya. Ini adonan putihnya lumer ya. Nah, untuk teman-teman yang mau cobain, silakan cobain di rumah, dan jangan lupa tag saya di Instagram nanti ya. Selamat mencoba. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga resep ini berkenan untuk teman-teman semua dan memberikan manfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.